Oke, kita awali perkuliahan kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kita masuk pada materi atau mata kuliah manajemen keuangan sektor publik ya. Pertemuan yang pertama ini kita bahas tentang pengantarnya dulu ya. Kita mengenal lebih jauh apa itu sektor publik ya. Kemudian apa itu manajemen keuangan di sektor publik ya, secara singkat. Mungkin Anda akhir-akhir ini sering melihat berita seperti ini guys. Nah ya, ini kemarin ya, berita kemarin headlines di mana ini? Kontan ya, media online kontan.co.id. Surplus APBN beri ruang pemerintah untuk bayar subsidi dan kompensasi. Ya, kemudian juga di harian di jurnalnya Bank Indonesia ya, ini pada 15 September 2022, utang luar negeri Indonesia Juli 2022 ini menurun ya dibandingkan dengan semester atau kuartal yang sama di tahun kemarin. Kemudian ini Bu Sri Mulyani ya, beliau menyatakan bahwa penerimaan pajak telah mencapai 78,9% dari target APBN 2022. Ini headline-nya Kontan juga ya, kontan.co.id Senin kemarin ya, tanggal 20 September. Nah, berita-berita semacam ini ya, atau informasi-informasi semacam ini menunjukkan bahwa kita bisa mendapatkan informasi mengenai kondisi keuangan di pemerintah ya, di pemerintahan, atau kita bisa sebut juga sebagai kondisi keuangan di sektor publik. Lalu apa ini sih sektor publik dengan sektor swasta ya? Apa bedanya nih ya? Ada yang tahu nggak guys? Coba siapa yang bisa berpendapat nih? Apa bedanya sektor publik dengan sektor swasta? Atau contohnya ada nggak? Kalau sektor publik apa contohnya? Arde Ganang, Nang, apa Nang? Tahu nggak contohnya? Publik apa? Sektor swasta apa? Atau dalam bahasa kamu sehari-hari? Coba terjemahkan. Gimana? Liska? Apa Lis? Apa pada diem begini? Zahra Zafira. Kalau sektor publik apa Zahra di benak kamu? Iya, nih yang jawab siapa nih? Zahra atau siapa nih? Nah, ya, ini nah, sektor publik apa nah? Ya, oke, betul ya. Ya, bagus ya. Koperasi ya, selama dia berlembaga swasta, ya dia sektor swasta. Kalau koperasi milik pemerintah juga ada ya. Nah, nggak apa-apa, terima kasih. Ya, betul juga ya. Tadi yang mau jawab siapa tadi nih? Tadi yang saya panggil terakhir. Mbak siapa? Halo Mbak. Saya lupa juga nyebut-nyebut nama ya. Mbak siapa tadi? Ya, jadi ada sektor publik, ada sektor private ya, atau sektor swasta. Kita tonton dulu ya, ini ada video dalam berbahasa Inggris ya. Siapa tahu Anda mendapat inspirasi ya. Apa itu sektor publik dan apa itu sektor swasta ya. Kita tonton dulu bareng-bareng.
If you had something really important to mail, would you head to the post office, which is run by the government and considered part of the public sector? Or would you go to a place like UPS or FedEx, which are private businesses? Politicians and the media often talk about the private and public sectors of our economy, but what's the difference, and which one is more effective? The private sector is made up of businesses or corporations owned by people. Private sector includes malls, grocery stores, and your local diner. To make a profit in the private sector, businesses must earn our money by offering us products and services that we want or need. When businesses have to compete for the same dollars, prices go down, because no one wants to pay twice as much for shoes at one store if you can get the same pair cheaper at another place. On the other hand, the public sector is not supported by profits, so it doesn't have to compete for our dollars. Instead, the public sector uses our tax dollars to fund its services, so we pay for these programs no matter how much or how little we use them. The government decides how our tax dollars should be spent in the public sector. This makes sense for some things. For example, you probably wouldn't want firefighters or police officers competing with one another for your business. In other cases, though, this means things cost more or service is worse. The U.S. Post Office has $100 billion in debt and is regularly bailed out with taxpayer money. And the Department of Motor Vehicles isn't usually known for fast, friendly service. In contrast, private companies know that if they offer poor customer service and don't make money, they'll go out of business. When comparing the private sector with the public sector, it's clear that the market-driven private sector is more efficient. When you don't have to be profitable or accountable, things tend to be more expensive and the service is worse. So when there's a choice between a private sector or the government service, think about the package you really need delivered. To subscribe to our YouTube channel, click here. For more from informationstation.org, click here. For more PragerU videos, visit prageru.com or click here. To help keep our videos free, donate here. Oke, nah dalam video tersebut digambarkan ya sekilas tentang seorang yang mau mengirim paket ya, apakah dia pakai jasa perusahaan publik ya, seperti kantor pos kalau di Indonesia, dan apakah dia harus ke Federal Express ya, di Amerika kan ada swastanya Federal Express. Nah, kenapa dia bercerita perusahaan publik itu cenderung servisnya kurang memuaskan ya, atau sektor publik itu cenderung servis tidak memuaskan, dan sektor publik itu terus disuntik dari dana pajak kita ya melalui APBN. Sedangkan swasta harus bersaing mati-matian ya untuk efisiensi. Tadi lihat sepatu ya, tarik-tarikan harga ya antara toko yang satu dan toko yang lain. Siapa yang berani menjual lebih murah, yang paling efisien, nah, di situ yang akan lebih diminati masyarakat. Ya kita online aja ya, toko cari yang murah dulu ya gak? Murah baru review ya kan, seperti itu. Nah, itu sekilas perbedaan antara sektor publik dengan sektor swasta. Tapi kita bahas lagi lebih dalam ya. Nah, apa perbedaan dari public and private sector? Sebelum bahas perbedaannya, kita cek dulu persamaannya ya. Nah, untuk diketahui bahwa kedua sektor ini sama-sama berada dalam sistem ekonomi nasional kita ya di Indonesia. Jadi artinya tidak terpisahkan, ada sektor publik atau government sector dan ada private sector ya. Dan mereka kedua sektor ini sama-sama bersinergi ya di dalam pembangunan dan di dalam menjalankan roda ekonomi nasional. Dan mereka juga sama-sama menggunakan sumber daya yang ada di dalam sistem ekonomi kita ya. Bisa jadi sumber daya manusianya, sama-sama kan, public sector pakai sumber daya manusia, private sector ya mungkin ada yang PNS, ada yang kerja di bank swasta, ada yang di BUMN, ada yang di perusahaan swasta, seperti itu. Kemudian ada juga sama-sama menggunakan sumber daya finansial ya, keuangan, kemudian sumber daya modal dan sebagainya ya. Nah, persamaan yang kedua adalah baik private sector maupun public sector sama-sama menghadapi kelangkaan sumber daya.
Jadi sumber daya yang terbatas ya dalam menjalankan kegiatannya. Sumber daya ini kan sekarang semakin terbatas ya. Apalagi sekarang BBM sudah mulai beralih ke energi listrik ya, seperti itu. Itu salah satu sumber daya. Kemudian yang ketiga adalah keduanya sama-sama memiliki pola manajemen keuangan yang sama. Jadi sama ya, sektor publik juga ada rule-nya dalam hal keuangan, sektor swasta apalagi ya. Mulai dari proses perencanaan ya, kemudian proses pelaksanaan sampai proses pengendalian atau controllingnya ya. Itu sama semuanya, tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan ya. Nah, perbedaannya yang paling krusial adalah bahwa sektor publik itu bersifat tidak mengutamakan keuntungan semata ya, atau kita bisa katakan nirlaba atau non laba ya. Sedangkan sektor swasta atau private atau komersial pasti tujuan utamanya adalah mendapatkan sebesar-besarnya keuntungan, ya nggak untung dia nggak bisa survive ya. Nah, mungkin Anda masih ingat masa pandemi, banyak perusahaan yang PHK-kan karyawan ya, atau mengurangi karyawannya, itu banyak terjadi di sektor private. Di sektor pemerintah tidak ya, masih stabil karena pemerintah didukung oleh APBN ya, dari uang pajak kita, retribusi kita ya. Sedangkan swasta dia harus survive, dia harus melakukan efisiensi untuk survive ya, sehingga mau tidak mau dia harus mengurangi sebagian karyawannya. Perbedaan yang kedua adalah kalau organisasi sektor publik ini memiliki karakteristik yang kompleks ya, tidak sederhana ya. Jadi struktur organisasinya agak kompleks dan multifungsional. Beda dengan swasta, agak simple ya. Mungkin satu perusahaan swasta cukup dikelola dengan karyawan mungkin tidak lebih dari 10 masih ada ya, atau 20 orang untuk level perusahaan menengah ya. Tapi kalau pemerintah ini sangat kompleks. Mungkin Anda pernah KKN ya? Siapa pernah KKN? Udah KKN kan ya? Kalau di kelurahan berapa tuh karyawannya tuh? Ada banyak ya? Aktivitasnya gimana aktivitasnya? Pagi-pagi banyak lengang ya, banyak ya itulah sektor publik ya, indikasinya seperti itu. Ya, jadi dia memiliki karakteristik yang kompleks baik dari sisi organisasi dan sisi lainnya. Yang ketiga adalah sektor publik ini ya, dalam menjalankan kegiatannya dia harus mengacu pada undang-undang. Ada rule of the game ya. Aturannya, dia tidak boleh menyimpang. Kalau nyimpang ya udah prit masuk KPK ya, seperti itu ya guys ya. Ya. Sedangkan kalau swasta ya, dia ada rule-nya juga, ya SOP gitu ya, peraturan perusahaan ya. Tapi dia akan lebih fleksibel dan lebih lentur ya, dikala mereka harus switching ya, berpindah berdasarkan tujuan dia mana yang akan memberikan laba yang lebih besar ya. Dia akan lebih lentur. Ya mungkin Anda pernah mengerjakan, Anda bekerja di suatu perusahaan nanti misalnya. Mungkin akibat pandemi kemarin gitu ya, dia konveksi, tiba-tiba kan stuck ya, tidak ada order, terus dia harus beralih membuat masker, dia beli mesin masker dari luar negeri, dia cetak masker, dia akan switchingnya sangat cepat ya. Sektor swasta cepat aja, perusahaan itu langsung beralih ke mode outputnya berbeda ya kan, kemudian berarti dia harus membuat struktur organisasinya juga agak sedikit berbeda, tapi dia bisa beralih secara cepat. Nah, ini kalau di pemerintahan agak sulit ya. Agak sulit seperti itu. Nah, kalau bicara manajemen keuangan sektor publik ya, kita mungkin tahu ya definisi manajemen yang biasanya atau tidak lepas dari proses pengelolaan ya. Fungsi manajemen POAC. Apa POAC, guys? P-nya apa P-nya? Saifa. Apa P-nya?
planning ya, perencanaan. O-nya Nabila, Nur Aini. O-nya apa, Neng? Organizing. A-nya Putri Ananda Martina. Ih, baru juga online dia mati. Actuating. Dan yang ketiga C-nya controlling. Ya, itu kurang lebih tidak berubah ya, konsep manajemen seperti itu. Kalau bicara sektor publik, maka kita juga atau tidak terlepas dari sektor publik sebagai organisasi ya. Organisasi itu kan definisinya sekumpulan orang yang bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Anda aktif di BEM, ya Anda masuk ke BEM berarti tujuan BEM apa? Anda masuk di organisasi HMI misalnya, ya apa tujuannya? Nah itu disebut organisasi. Perusahaan termasuk organisasi nggak? Termasuk, ya karena kita berkumpul di dalam suatu wadah perusahaan mencapai tujuan, yaitu memaksimumkan laba misalnya ya, untuk kesejahteraan karyawan. Kalau pemerintah, ya masuk ya. Pemerintah termasuk ke dalam organisasi juga, karena kita hidup dalam wadah pemerintah negara Republik Indonesia ya. Nah, oleh karena itu, kalau berdasarkan tujuannya, organisasi itu dibagi dua paling tidak. Ada organisasi yang tujuannya memang mencari laba ya, seperti organisasi bisnis ya, sektor private atau swasta, perusahaan, nah seperti itu ya. Yang motifnya adalah profit ya. Yang kedua adalah organisasi yang tujuannya tidak mencari laba semata ya. Jadi ada bersifat sosial function ya, social functionnya. Ini biasanya adalah organisasi yang nirlaba atau bisa masuk juga ke dalam organisasi publik. Ya. Pemerintah masuk ke sini nggak? Masuk ya, pemerintah masuk ke dalam komponen organisasi publik. Nah, kalau gitu pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahannya dia bersifat nirlaba. Yes, ya pemerintah tidak bukan motif laba ya, yaitu tujuannya adalah sesuai dalam Undang-Undang Dasar 45. Apa tujuan negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 45? Ada yang tahu nggak? Guys, pada alinea keempat ya, kalau nggak salah ya, Undang-Undang Pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Apa tuh kira-kira? Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, terus halo, apa enggak nih? Pancasila nggak apa lagi ntar pada resign semua nih jadi mahasiswa. Ya, anggota dewan nggak ini resign, nggak bisa Pancasila ya. Tujuannya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia ya, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu adalah amanah Undang-Undang Dasar ya. Bagi siapa? Bagi penyelenggara negara ya. Jangan sampai rakyat sengsara ya, tujuannya itu. Oleh karena itu pemerintah tidak termasuk dalam organisasi yang berorientasi laba. Nah, tujuannya secara global berarti apa? Peningkatan kesejahteraan rakyat. Ya guys, jadi Anda nih siapa tahu nanti ada yang berkarir di pemerintahan nih, jangan lupa nih ya. Kita nanti disumpah ya, aparat sipil negara untuk melaksanakan amanah Undang-Undang Dasar 45 ini. Ya. Pancasila sebagai dasar negara, spiritnya ya. Tapi tujuan rule of the game-nya yang tertulis adalah Undang-Undang Dasar 45 ya. Sedangkan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri itu turunannya ya sebagai peraturan petunjuk pelaksanaannya. Tapi secara strategis tujuannya adalah yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 45 itu.
Begitu ya kira-kira, pemerintahan namanya juga ya. Nah, organisasi pemerintah sebagai organisasi publik tidak terlepas juga dalam masalah-masalah keuangan ya. Kalau di perusahaan kita mengenal ada profitabilitas, rentabilitas, solvabilitas, itu indikator-indikator kinerja keuangan perusahaan ya kan. Anda belajar ya di manajemen keuangan. Nah, kalau di sektor publik itu juga mengalami atau menghadapi masalah-masalah keuangan. Ya, masalah di dalam manajemen keuangan nih secara umum ya. Manajemen keuangan itu paling tidak dua masalah, yaitu bagaimana mendapatkan dana atau uang ya. Dan yang kedua bagaimana menggunakan dana atau uang tersebut. Ya. Kalau di perusahaan masalah-masalah dalam hal manajemen keuangan biasanya langsung dikelola oleh CFO, Chief Finance Officer ya, atau masuk ke dalam Corporate Financial Management ya. Jadi direktur keuangan CFO itu ya. Kalau CEO itu mungkin direktur utama ya, Chief Executive Officer. Nah, lalu bagaimana Pak kalau di sektor publik Pak ya? Nah, pada sektor publik sumber dana juga berasal dari anggota atau donatur. Nah, sedangkan kalau di pemerintah siapa anggotanya ya? Rakyat Indonesia. Ya, kita masyarakat. Kita ini menjadi anggota dari organisasi publik terbesar yaitu negara ya, pemerintah Republik Indonesia. Dari mana sumbernya? Pendapatannya? Ya, pastinya dari sektor pajak dan sektor non pajak atau bisa juga hibah. Sektor pajak ya, setiap transaksi kita yang resmi ya, nah itu biasanya sudah mengandung unsur pajak. Kita makan di restoran ada pajak pembangunan atau ada PPN, kita beli barang, beli barang-barang elektronik, beli barang macam-macam itu ada PPN. Kita punya tanah ada pajak bumi dan bangunan, ya kan? Dan sebagainya ya, beberapa pajak yang memang menjadi andalan dari pemerintah. Nah, biasanya ya di dalam sektor publik ya masalah-masalah itu dapat berupa masalah pendapatan ya. Jadi gimana nih cara mengoptimalkan pajak ataupun non pajak seperti itu ya, memperbesar retribusi ya. Yang kedua masalah pembelanjaannya. Ya, belanja yang mana yang lebih bermanfaat bagi rakyat. Ya, jangan sampai belanja tapi tidak bermanfaat buat rakyat. Kemanfaatannya hampir tidak ada. Nah, ini yang dihindari, yang harus dihindari. Kemudian masalah penanganan kelebihan pendapatan atas belanja surplus. Nah, pemerintah surplus juga bermasalah ya, karena pemerintah organisasi nirlaba. Jadi jangan sampai APBD atau APBN-nya surplus, ya harus terserap habis ya. Kenapa Pak harus terserap habis? Kenapa? Ayo, ya nanti ada jawabannya, ada cari juga ya sendiri ya. Kenapa pemerintah harus anggarannya terserap habis? Jadi surplus juga menjadi masalah. Yang kelima, yang keempat nih sebenarnya ada salah ketik. Masalah kelebihan belanja di atas pendapatan. Nah, jadi ini defisit, berarti ada kebutuhan dalam pembiayaan. Ya. Nah, satu hal yang harus diingat ya dalam pengelolaan manajemen keuangan publik ini nggak sama dengan pengelolaan manajemen rumah tangga ya guys ya. Kalau di rumah tangga saya mau nanya nih, pengeluaran mengikuti penerimaan atau penerimaan mengikuti pengeluaran? Coba mana nih? Kok pada offline semua ini? Off cam, on cam dong, Neng. Ya, Azaria. Kalau Anda di rumah tangga, ya orang tua lah misalnya. Pendapatan ayah Anda 20 juta. Maka pengeluaran rumah tangga di atas 20 juta atau harusnya di bawah 20 juta? Halo? Iya, harus di bawah 20 juta dia karena ada fungsi saving ya, ada tabungan. Tapi kalau di pemerintahan tidak selalu ya. Justru pemerintahan itu, apalagi Indonesia menganut sistem anggaran defisit ya, jadi penerimaan mengikuti pengeluaran. Kalau nggak cukup Pak, bagaimana?
misalnya dari pajak dan non pajaknya nggak cukup membiayai, kita masuk pos pinjaman, baik pinjaman luar negeri maupun pinjaman dalam negeri. Seperti itu. Kenapa Pak? Kok sampai meminjam? Misalnya membangun ibu kota negara baru, membangun kereta cepat. Kenapa harus minjam? Atau meningkatkan jalan tol atau bendungan dan bandara. Kenapa harus dibela-belain minjam? Nah, ini jawabannya nanti bisa Anda cari. Nanti di akhir ini kita ada tugas ya. Nanti bisa Anda jawab di situ dituangkan. Karena berkaitan dengan hal tersebut. Nah, problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah ya. Problematika di sisi penerimaan pemerintah adalah optimalisasinya ya. Jadi pemerintah juga punya masalah nih. Di sisi penerimaan, gimana sih supaya optimal? Gimana sih supaya pajak rakyat taat pajak ya? Kan ada dibikin jargon apa? Orang pintar taat pajak, bayar pajak ya, orang pintar bayar pajak. Orang bijak bayar pajak ya, seperti itu ya. Nah, jadi bagaimana nih mengoptimalkan sisi penerimaan di sektor pajak maupun non pajak. Kemudian di sisi pengeluaran, apakah komposisi belanjanya sudah sesuai dalam rangka mencapai tujuan negara yang ada di Undang-Undang Dasar tadi, ya. Sudah sesuai belum pemerintah membangun ini? Sudah benar belum ini untuk kesejahteraan rakyat? Sudah benar belum ini untuk melindungi rakyat Indonesia? Sudah benar belum ini untuk menciptakan keadilan sosial? Ya, itu menjadi tantangan tersendiri dari pemerintah. Nah, dari sisi pembiayaan adalah mencari dana talangan atau dana pinjaman untuk menutup defisit tadi. Nah, ini kira-kira sekilas ya, atau kita warming up ya, pemanasan untuk masuk pada pembahasan-pembahasan lebih lanjut tentang manajemen keuangan sektor publik. Nah, ini tugas pertama nih ya, tadi. Menurut Anda, apakah belanja sektor publik atau sektor swasta yang memberikan dampak lebih besar bagi perekonomian nasional? Jawab, jelaskan. Mana nih, sektor publik atau sektor swasta yang paling memberikan dampak terbesar bagi perekonomian nasional? Ya. Nah, ini ada kaitannya dengan tadi yang problem yang saya sampaikan, ya. Kira-kira kenapa pemerintah memaksakan sekali ya untuk menyelesaikan proyek-proyeknya sampai bela-belain hutang gitu ya ke luar negeri. Nah, ini juga kaitannya ke sana. Nanti minggu depan kita coba bahas bareng-bareng. Tapi dikerjain ya. Anda jawab, nanti di-share di Google Form ya, dalam bentuk PDF. Gitu kira-kira. Boleh berkelompok ngerjainnya, tapi uploadnya satu-satu ya. Apa-apa, bisa buat bahan diskusi. Itu kira-kira. Silakan, ada yang mau bertanya? Dengan pengumpulannya kapan, Pak? Pengumpulannya sebelum kita kuliah lagi. Ya. Oke. Ada yang lainnya? Ada yang mau nanya? Tidak ada yang mau nanya? Udah jelas ya? Oke. Nah, minggu depan kita offline ya di kampus ya. Semoga nanti bisa hadir semua juga ya. Silakan kalau Anda yang berhalangan pagi bisa ikut kuliah malam. Seperti itu. Gitu ya, saya rasa itu kuliah kita pada hari ini ya. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya? Oke, ini sudah di screenshot tugasnya? Sudah? Oke. Oke, baik kalau gitu kita akhiri kuliah kita pada hari ini. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya guys ya semuanya.